Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu terkait dengan apa dan bagaimana program pemerintah dalam hal mengadakan kebutuhan ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu, katanya honorer full senyum. Menteri Pan RB diminta agar segera koordinasi. Jadi akan ada finalisasi untuk titik-titik dan seterusnya. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kenapa harus ya diminta segera Menpan RB untuk segera berkoordinasi ini dalam hal finalisasi? Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dikutip dari beritasurya.com yang mana ini memuat informasi terkait dengan informasi honorer baru-baru ini. Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas baru-baru ini memberikan informasi yang sekaligus bisa menjadi kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia. Nah, tentunya kalau dia kabar gembira Bapak Ibu berarti ini adalah suatu hal yang positif ya, dan suatu hal yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, kira-kira apa kabar gembira yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Informasi tersebut berkaitan dengan nasib dan masa depan para honorer. Mengingat isu yang sedang marak adalah adanya penghapusan honorer di akhir tahun 2023 tahun ini, tepatnya 28 November 2023. Sejalan dengan hal tersebut, ternyata anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardigaus, telah meminta kepada Menteri Pan RB agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam menemukan jalan keluar terbaik atas masalah honorer yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, diminta agar segera berkoordinasi untuk melakukan finalisasi opsi pemerintah dalam menangani masalah honorer di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu ya diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa memang dalam hal dan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer di tanah air saat ini, maka perlu ya pemerintah melakukan satu koordinasi melalui Menpan RB dengan jajaran pemerintahan lainnya atau para pemangku kepentingan lainnya yang membahas tentang honorer ini. Tentunya tujuannya adalah supaya semakin mengerucut dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan nasib tenaga honorer saat ini. Diharapkan kepada Kementerian Pan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait memfinalisasi opsi, ingat Bapak Ibu ya, untuk memfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah dalam hal menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia. Ini kata Gus Pardigaus, anggota DPR RI Komisi 2. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah suatu hal yang memang diharapkan oleh Bapak Ibu honorer ya, yang mana keputusan dari pemerintah itu adalah sedang ditunggu oleh para honorer saat ini. Melalui hal tersebut, maka sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi para honorer sebab penantian atas solusi yang selama ini diharapkan akan segera terwujud di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana informasi yang kuat yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk penuntasan honorer ini semoga tuntas sebelum November 2023 tahun ini. Bukan hanya itu saja bahwa berbagai komisi di DPR RI mendorong program pemerintah dalam hal merekrut ASN untuk pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Gus Pardi juga menambahkan bahwa ada pembahasan penting yang kiranya perlu diketahui oleh semua pihak, yaitu soal penggajian menyangkut anggaran. Nah, tentunya ini pemerintah melalui Menpan RB akan berkoordinasi atau konsultasi dengan Menteri Keuangan soal anggaran gaji ASN baik P3K maupun PNS. Maka terkait dengan anggaran, Menteri Pan RB bisa membahas bersama dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan ke depannya bisa diterima oleh Menteri Keuangan. Tentunya hal ini disampaikan secara logis dan masuk akal sehingga semua nanti apa yang dibicarakan dan dipertimbangkan ini akan berjalan sebagaimana harapan. Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan, ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi imbuhnya. Lebih lanjut, Gus Pardi juga menjelaskan bahwa Menteri Pan RB selaku mitra kerja Komisi 2 DPR RI harus memiliki skema yang jelas. Kenapa? Karena melalui skema yang jelas ini nantinya semuanya akan transparansi dan ada kejelasan informasi terkait dengan bagaimana nasib honorer ini ke depan. Pasalnya hal itu akan menjadi jalan tengah kebijakan dalam menangani masalah tenaga honorer, seperti isu yang akan dihapus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di sini disampaikan bahwa kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023 jelasnya. Nah, tentunya ini adalah pengawalan dalam hal rekrutmen ASN ini jalur honorer sebagaimana disampaikan oleh Gus Pardigaus bahwa akan dikawal hal ini. Tentunya tujuannya supaya menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. Selain daripada itu juga anggota DPR ini juga menekankan bahwa pendataan dan penanganan tenaga honorer secara keseluruhan harus objektif dan jelas. Tentunya itu adalah harapan bersama. Pasalnya ada sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang harus dipikirkan masa depannya dan sebaiknya dari honorer tersebut ada di lingkungan instansi daerah. Bagaimana satu tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Nah, tentu hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati oleh pemerintah, tuturnya. Seperti informasi sebelumnya bahwa sebenarnya Menteri Pan RB telah berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas perihal tenaga honorer. Pihaknya menyebutkan bahwa Menteri Pan RB menegaskan tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer, meskipun opsi tersebut belum diputuskan. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan. Tapi betul memang Pak Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa tidak akan ada PHK massal, kata Gus Pardikaus, anggota DPR RI Komisi 2. Untuk opsi penataan tenaga honorer ini menurut Menpan RB, sebenarnya juga sudah dihimbau oleh Presiden Joko Widodo untuk segera dicarikan solusinya. Jadi sekarang sedang dimatangkan ada opsi-opsi. Pemerintah berusaha agar tidak akan ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Ini kata Menteri Pan RB. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan harapan honorer di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana informasi yang telah disampaikan melalui berbagai media dan sumbernya itu adalah tentunya dari pemerintah melalui Menpan RB. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Semoga Bapak Ibu honorer segera diangkat menjadi ASN.